Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Universe atau alam semesta bisa dietimologikan sebagai sebuah wilayah ruang waktu, 4 dimensi, 3 dimensi ruang, dan 1 dimensi waktu yang tersusun oleh berbagai jenis material atau unsur, mulai dari partikel terkecil hingga segala materi kosmik penyusun, meliputi materi barionik seperti planet, bintang, nebula, galaksi-galaksi, juga materi gelap dan energi gelap, dan lain-lain. Dalam deskripsi kosmologi modern, alam semesta terbentuk dari ledakan maha dahsyat Big Bang yang terjadi sekitar 14,5 miliar tahun yang lalu, yang melontarkan segala jenis partikel, materi, dan energi ke segala arah, hingga kemudian membentuk susunan planet, bintang, galaksi, dan segala material kosmik seperti asteroid-asteroid dan lain-lain. Yang dihipotesakan, alam semesta terus mengembang sejak pertama kali terbentuk setelah ledakan Big Bang. Dan tahukah Anda, faktanya hingga kini misteri alam semesta belum terungkap sepenuhnya. Menurut NASA, diketahui hanya sekitar 1,3% bagian dari alam semesta yang hingga kini bisa dieksplorasi. Itu pun hanya dalam bentuk pengamatan dan observasi terbatas. Manusia hanya bisa meneropong ke sudut-sudut alam semesta, melakukan analisis, berhipotesa, tanpa pernah mendatangi wilayah tersebut yang jaraknya hingga miliaran tahun cahaya. Tak ada teknologi yang mampu menjangkau ujung alam semesta, bagaimana bentuknya dan ada apa di sana. Karena itulah akhirnya muncul spekulasi-spekulasi liar, analisa-analisa imajiner yang terbentuk tentang makhluk-makhluk asing, alien-alien, planet-planet, dan bintang-bintang aneh yang mungkin ada di alam semesta. Salah satunya adalah planet berlian, sebuah eksoplanet yang strukturnya terdiri dari mayoritas unsur berlian. Jika bintang neutron, unsur pembentuknya adalah mayoritas partikel neutron. Bintang quark, unsur pembentuknya adalah partikel quark. Planet berlian sebagian besar strukturnya terbentuk dari material berlian. Bagaimana bisa ya? Dan apa benar planet berlian itu nyata? Dan bagaimana proses terbentuknya? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan bagaimana planet berlian tersebut terbentuk. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Dan tahukah Anda, jika seluruh unsur material di alam semesta ini terbentuk dari proses nukleosintesis partikel atau pembombardiran partikel secara alamiah, unsur atau materi seperti emas, besi, karbon, tembaga, nikel, dan lain-lain, atau unsur-unsur berat seperti uranium, plutonium, kurium, radium, dan segala jenis unsur yang terdapat di tabel periodik umumnya tercipta dari proses nukleosintesis alami di luar angkasa, baik ketika ledakan Big Bang, supernova, hipernova, atau kilonova. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, jika setiap unsur atau materi memiliki ikatan atom atau partikel yang berbeda-beda, seperti hidrogen yang hanya terdiri dari 1 proton dan 1 elektron, helium 2 proton dan 2 neutron, besi 26 proton dan 30 neutron, emas 79 proton dan 118 neutron, uranium 92 proton dan 146 neutron, plutonium 94 proton dan 150 neutron, dan lain-lain. Ya, setiap unsur memiliki jumlah partikel yang berbeda-beda pada setiap atomnya. Dan tahukah Anda, unsur-unsur tersebut terbentuk dari proses nukleosintesis atau pembombardiran antar partikel yang umumnya terjadi saat ledakan-ledakan besar. Setiap partikel-partikel atau materi kosmik di alam semesta akan bergerak hingga mendekati kecepatan cahaya. Mereka akan saling bertumbuk atau kolider dan kemudian membentuk ikatan-ikatan kimia yang akhirnya membentuk unsur-unsur seperti emas, besi, uranium, plutonium, kurium, dan sebagainya. Begitu pula dengan planet berlian yang strukturnya sebagian besar terdiri dari unsur berlian. Dan tahukah Anda, berlian merupakan sebuah unsur dengan tingkat densitas dan kepadatan ekstrim yang sangat baik. Kerapatan atom-atom berlian membuat berlian dijuluki sebagai salah satu material atau unsur terkokoh dan sulit untuk dipotong. Bahkan high speed steel atau HSS, baja terkeras, diketahui tak dapat digunakan untuk memotong berlian. Ya, tahukah Anda, berlian umumnya terbentuk dari unsur karbon atau grafit yang kemudian terkompresi dan terpengaruh oleh suhu dan tekanan ekstrim dalam tempo hingga miliaran tahun, hingga merubah wujud dan strukturnya. Sebagai contoh, berlian-berlian alami yang biasa kita temukan di wilayah-wilayah batuan-batuan metamorf dan vulkanik
umumnya terbentuk jauh di kedalaman bumi, di area sekitar mantel bumi, hingga mendekati inti bumi, sekitar kedalaman 150 hingga 250 km, yang bersuhu super sangat panas, sekitar 900 hingga 1200 derajat Celcius. Berlian-berlian alami bumi umumnya terbentuk di kedalaman bumi, antara 150 hingga 300 km. Mereka terbentuk dari unsur karbon atau grafit yang terisolasi oleh tekanan dan suhu, hingga kemudian terkompresi atau tertekan dengan sangat kuat. Hal itu berlangsung dalam tempo sangat lama, dari 3,5 miliar tahun hingga yang termuda sekitar 300 juta tahun, hingga berubah struktur dan wujudnya menjadi bahan berlian. Berlian umumnya muncul ke permukaan bumi melalui retakan-retakan stratovolcano gunung berapi. Mereka dibawa keluar dan dimudahkan saat terjadi erupsi gunung berapi, hingga terkandung pada batuan-batuan vulkanik. Ya, dikutip dari Quora, seorang fisikawan Cornell University, yakni Loren Petrix, mengungkap, meski hingga kini bukti visual tentang planet berlian belum ada, dan kandidat yang terbaik adalah sebuah eksoplanet, yakni 55 Cancri E, yang faktanya merupakan eksoplanet yang terdiri dari unsur karbon. Tapi kemungkinan adanya planet atau bintang dengan struktur mayoritas berlian sangatlah memungkinkan di alam semesta ini. Menurutnya, planet berlian bisa terbentuk, tapi strukturnya tidak mungkin 100% adalah berlian. Planet seperti itu mungkin ada, di mana unsur pembentuk planet terdiri dari karbon dan karbida dengan sedikit oksida. Planet-planet seperti itu kemungkinan memiliki lapisan karbon di atas karbidanya. Planet seperti itu dapat terbentuk ketika ada sebuah bintang atau matahari yang memiliki rasio karbon terhadap oksigen jauh lebih tinggi, di mana di akhir masa hidupnya bintang karbon tersebut mengalami keruntuhan gravitasi dan kemudian terkompresi yang mengubah struktur karbon atau grafit membentuk berlian. Tapi jika kalian berpikir ada planet yang terbentuk mayoritas berlian murni atau 100% bola padat berlian, hal itu sepertinya sangat sulit terjadi. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang kemungkinan adanya planet berlian di sudut alam semesta. Profesor Kardus dari 55 Cancri E mengabarkan